Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Markus 16 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada para murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, dan tugas mereka adalah memberitakan Injil kepada segala makhluk. Injil yang dimaksud dalam firman Tuhan ini pada ayat yang ke-15 tentu mengenai kebangkitan Kristus dari kematian. Kebangkitan Kristus yang memberikan pengharapan yang baru. Kebangkitan Kristus yang memberikan keyakinan kepada para murid-murid bahwa ternyata akhir dari sebuah perjalanan kehidupan orang percaya bukanlah kekalahan, tetapi kemenangan bersama dengan Kristus. Kebangkitan Kristus yang memberikan semangat baru bagi para murid-murid untuk tetap memberitahukan apa yang mereka imani tentang Kristus kepada semua orang, kepada segala makhluk di segala penjuru yang mereka jumpai. Dan berita ini tidak hanya sampai kepada para murid. Berita ini saat ini sampai kepada kita sekalian. Kita dipanggil, kita diutus untuk memberitakan tentang kebangkitan Kristus dari kematian. Berarti kita adalah orang-orang yang mendapatkan semangat baru, orang-orang yang mendapatkan pengharapan baru, orang-orang yang mendapatkan kekuatan baru dalam menjalani proses kehidupan. Dan kita harus memberitakannya kepada orang-orang, kepada segala makhluk di segala penjuru yang kita jumpai. Tetapi ada syarat bagi orang yang akan memberitakan Injil. Syaratnya yang pertama adalah dia harus percaya. Percaya maksudnya tidak dengan keraguan, tidak dengan berpura-pura, tidak dengan kebingungan atau kelinglungan, tapi percaya artinya dia benar-benar yakin bahwa berita yang dia sampaikan, yaitu kebangkitan Kristus itu, benar-benar telah menjadi bagian dari kehidupannya. Orang percaya tentu adalah orang yang yakin bahwa dia sedang berjalan bersama dengan Kristus. Orang yang percaya tentu adalah orang yang yakin bahwa kehidupannya berproses bersama Kristus. Maka dari situ, orang yang percaya, dia tidak hanya sekedar berkata-kata, tapi orang yang percaya terlihat dari cara hidupnya. Lalu syarat yang kedua adalah dibaptis. Dibaptis artinya tidak hanya sekedar percaya lagi, tidak hanya sekedar menghidupi lagi, tapi dibaptis artinya adalah dia mau menyatukan dirinya ke dalam kelahiran Kristus
ke dalam kematian Kristus dan juga ke dalam kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Dia turut dalam setiap perjalanan kehidupan Kristus. Dia tidak lagi terpisahkan, tapi dia sudah menjadi satu bersama-sama dengan Kristus. Maka orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang diselamatkan. Bagi kita kaum ibu, orang percaya dapat terlihat dari cara hidupnya. Bagaimana dia menjalani proses kehidupannya, apakah bersama Kristus, ataukah dia lebih mengandalkan dirinya sendiri dibandingkan Kristus. Orang yang percaya adalah orang yang yakin bahwa penderitaan yang saat ini, seperti pandemi COVID-19, bukanlah akhir dari kehidupannya. Percaya dan orang yang dibaptis adalah orang yang tidak mudah bersungut-sungut ketika penderitaan datang di dalam kehidupannya. Orang yang percaya dan orang yang dibaptis tidak lagi menghitung-hitung rasa sakit, rasa derita, rasa kecewa yang dia alami dalam kehidupannya. Tapi orang yang percaya dan dibaptis adalah orang yang senantiasa bersuka cita mendapatkan semangat baru, harapan baru dari kehidupannya. Karena dia yakin Kristus saja mampu mengalahkan maut dan kematian. Apakah penderitaanku begitu besar bagi Kristus sehingga dia tidak mampu mengangkat beban-bebanku dan memberikan kelegaan, memenangkan dan menyelamatkan jiwaku? Cara kita menjalani kehidupan adalah cerminan apakah kita orang yang percaya dan apakah kita orang yang dibaptis. Jika kita adalah orang yang percaya, jempol kita di zaman perkembangan atau kemajuan teknologi ini tidak lagi lebih mudah mengetikkan tentang berita buruk daripada berita baik. Jika kita adalah seorang pemberita Injil yang dipanggil dan diutus oleh Kristus, maka bagi kita menuliskan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang jauh lebih besar, jauh lebih bermanfaat dan lebih penting daripada sekedar status kita sebagai kaum ibu yang memberitahukan tentang masalah rumah tangga kita. Mungkin jauh lebih mengutamakan memberitahukan perbuatan Kristus dalam kehidupan kita, memenangkan kita dari setiap perkara-perkara atau persoalan-persoalan kehidupan kita, daripada menuliskan di media sosial tentang keburukan tetangga kita. Bagi kita orang yang percaya dan dibaptis, dan kita merasa akan diselamatkan oleh Kristus, tidak lagi lebih mudah memberitahukan atau menyebarkan berita hoax daripada berita-berita fakta. Tidak lagi lebih mudah memberitahukan berita-berita putus asa daripada berita-berita yang memberikan keteguhan dan kekuatan. Mungkin kiranya firman Tuhan menguatkan para kaum ibu. Mari bersama-sama menjadi pemberita Injil. Pertama mulai dari diri sendiri. Percayailah berita keselamatan, yaitu kebangkitan Kristus dari kematian. Maka kita juga akan dimenangkan oleh Kristus, dibangkitkan oleh Kristus dari setiap masalah yang kita hadapi. Bahkan pandemi ini juga bisa saja menjadi proses Kristus untuk menunjukkan kekuatan kuasanya dan juga mengevaluasi setiap orang mengenai imannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami bahwa kami adalah para pemberita Injil yang Engkau panggil dan Engkau utus bagi kehidupan keluarga kami, bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami,
bagi teman-teman di lingkungan media sosial kami, dan juga pergaulan kami sehari-hari di tengah-tengah masyarakat di mana kami berdomisili. Kiranya Engkau yang telah mengalahkan kematian juga dapat memenangkan kami dari setiap perkara yang kami hadapi. Izinkan seluruh kaum ibu di tengah-tengah dunia ini, terutama di Indonesia ini ya Tuhan, tetap percaya kepadamu, tetap mengingat dan menghidupi penyatuan antara kami bersama-sama dengan Kristus di dalam kelahirannya, di dalam kematiannya, dan juga di dalam kebangkitannya. Agar dengan demikian, seluruh tingkah laku kami, seluruh perkataan kami, dan juga cara hidup kami, cara kami mendidik anak-anak kami, membuat dan menunjukkan bahwa kami senantiasa adalah orang-orang yang akan diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami di dalam masa-masa ini. Kami yakin dan percaya kekuatan kuasa-Mu jauh luar biasa daripada rasa takut kami. Amin.